masuk al-mufradat kosakata. Yang pertama doroba, dia membuat perubahan. sabitun, Kokoh. ukulaha, Buahnya. buahnya. Selanjutnya yang keempat khabisatun, Khabisatun maknanya buruk. ijtusas, Dicabut. telah dicabut. Fi'il apa ini? Fi'il majhul. Asal kata Ijtasa Ijtasa. selanjutnya masuk kepada asbabun nuzul atau munasabah. Hendaknya Anda mendapati asbabun nuzul daripada ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari berbagai referensi yang saya baca, saya tidak menemukan sebab nuzul. Hanya saja ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, suatu ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat-sahabatnya. Hal ini termaktub di dalam tafsir Al-Munir karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Abdullah bin Umar menuturkan bahwasanya Rasulullah SAW menanyakan kepada sahabat-sahabatnya. Pada waktu itu ada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Apakah, kata Rasulullah, apakah pohon, apakah kalimat, apakah pohon yang kata Rasulullah yang akarnya kuat menjulang ke langit dan dia selalu berbuah setiap musimnya. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan pada waktu itu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab tidak menjawab, sehingga aku sungkan untuk menjawab pertanyaan Rasulullah SAW. Yang pada akhirnya Rasulullah menjawab, menjelaskan kepada sahabat, pohon yang dimaksud oleh sahabat adalah pohon kurma. Saja. Berkaitan dengan pohonnya. Kemudian munasabah, silakan jelaskan munasabah ketiga ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun munasabah ataupun korelasi ayat 24, 25 dan 26. Ayat ini sama-sama menjelaskan kepada kita tentang kalimat yang baik dan kalimat yang buruk. Kalimat yang baik Allah Subhanahu wa taala gambarkan, tamsilkan dengan pohon kurma, dan kalimat yang buruk Allah tamsilkan dengan pohon hanzalah atau sitrus yang berduri. Kalimat tauhid itu sendiri adalah kalimat yang baik itu adalah kalimat tauhid, sedangkan kalimat yang buruk itu sendiri adalah kalimat kesesatan. Sudah. Ya. Ya. Ya, silakan tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ibrahim, Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semua, kepada Rasulullah, kepada orang-orang musyrik, dan tentunya untuk kita semua. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala membuat tamsil sebagaimana
yang dikatakan oleh Syekh Wahbah Azwaili di dalam kitabnya Tafsir Al-Munir, bahwa suplemen Al-Quran itu terdiri dari 1000 tafsir yang maksudnya adalah untuk mendekatkan sesuatu yang jauh dan menjelaskan sesuatu yang belum jelas. Pada ayat ini Allah SWT akan tegaskan kepada kita, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah membuat permisalan kalimat yang baik? Maksudnya adalah sebagaimana Syekh Ibnu Katsir menjelaskan di dalam kitabnya, yang dimaksud dengan kalimat thayyibah adalah kalimat tauhid, yakni kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat yang baik ini Allah Subhanahu wa taala tafsirkan misalkan dengan kasyajaratil thayyibah, dengan pohon yang baik. Pohon yang baik yang dimasukkan di dalam ayat ini adalah pohon yang memiliki ciri, kata Syekh Wahbah Azwaili. Kriteria yang pertama, dia memiliki akar yang kuat. Thayyibatin asluha sabitun, yakni memiliki akar yang kuat, akar yang kokoh, yang maksudnya adalah pohon kurma. Wa far'uha fis sama, kemudian cabangnya menjulang ke langit. Dan hal ini sebagaimana yang telah saya sampaikan sebuah riwayat tadi, bahwasanya yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah, pohon yang dimaksudkan adalah pohon kurma yang menggambarkan kalimat tauhid, yakni kalimat la ilaha illallah. Kemudian Allah SWT melanjutkan, tu'ti ukulaha kullahin bi'izni rabbiha. Kemudian pohon kurma itu dia memiliki karakteristik ataupun ciri-ciri sebagaimana yang dikatakan Syekh Wahbah Azwaili, dia akan memberikan buah atau berbuah kullahin bi'izni rabbiha, setiap musim atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab-kitab tafsir kita juga bisa melihat bahwasanya pohon kurma ini adalah pohon yang kaya akan manfaatnya. Makanya Rasulullah SAW bersama sahabat sebelum Al-Quran dikumpulkan, dijadikan sebuah mushaf, Rasulullah perintahkan kepada sahabat untuk menulis ayat-ayat Al-Quran di pelepah-pelepah kurma. Dan juga daripada unsur pohon kurma itu sendiri, semuanya memiliki manfaat. Buahnya manfaat, pelepahnya manfaat, juga batangnya memberikan manfaat. Dan itu Allah Subhanahu wa taala berikan perumpamaan kepada manusia untuk menunjukkan ataupun menyamakan dengan kalimat tauhid yang kokoh, yang tidak akan bisa dikalahkan oleh kesesatan. Wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Kemudian Allah SWT menjelaskan, Allah memberikan perumpamaan, wa yadribullahu al-amsal di sini dalam bentuk jamak, masalun mufradnya al-amsal bentuk jamak, karena berbagai bentuk-bentuk tafsir di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan salah satunya yang terdapat pada ayat 24 sampai 26 ini untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu, termasuklah pada ayat ini untuk menegaskan kalimat tauhid. La'allahum yatadhakkarun, agar mereka, maksudnya manusia, ingat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Quran, wa ma yaqiluha illa al-'alimun. Tidak ada yang mengetahuinya, maksudnya tafsir-tafsir perumpamaan dalam Al-Quran, kecuali orang yang alim. Sehingga di dalam tafsir Katsir dijelaskan bahwasanya ulama salaf itu apabila mereka melihat sebuah firman Allah, mendengar firman Allah yang berbicara tentang tafsir dan mereka tidak mengetahui maksudnya, maka ulama salaf akan menangis. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kepada kita banyak sekali tafsir-tafsir dalam Al-Quran supaya kita faham,
supaya kita ingat, la'allahum yatadzakkarun. Kemudian Allah SWT menegaskan kembali pada ayat 26 surah Ibrahim, wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin ijtusat min fawqil ardh. Dan perumpamaan kalimat yang buruk, kalimat yang jelek itu, kata Allah SWT, itu diibaratkan kasyajaratin khabisatin ijtusat min fawqil ardh. Diibaratkan, ditamsilkan seperti pohon hanzalah. Yakni pohon hanzalah ini adalah pohon yang berduri, yang dia tidak memiliki akar yang kokoh seperti pohon kurma. Sehingga ini adalah tamsil di mana kalimat yang buruk itu adalah kalimat kesesatan. Karena orang-orang musyrik, orang-orang kafir Mekah itu mereka melakukan kesyirikan yang luar biasa, kemusyrikan merajalela. Sehingga dalam talbiyah yang mereka baca, sebagaimana yang saya temukan di dalam kitab Tafsir Al-Munir karangan Syekh Muhammad Zuhaili, mereka juga mengucapkan kalimat talbiyah tatkala mereka melakukan haji ataupun umrah. Hanya saja talbiyah yang mereka baca itu beda dengan talbiyah yang kita baca. Talbiyah yang kita baca, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Tidak ada sekutu selain, tidak ada sekutu sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mereka bertalbiyah, mereka mengatakan ada sekutu, yang sekutu itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka beragama hanya mengikuti dugaan saja. Ijtusat min fawqil ardi ma laha min qarar. Pohon hanzalah yang Allah katakan di dalam Al-Quran ini, dia tidak seperti pohon kurma yang memiliki akar yang kuat, cabang yang menjulang ke langit, dan dia tidak memberikan manfaat. Kalaupun memberikan manfaat hanya sedikit, dan dia tidak malaha min qarar, kalau maksudnya tidak teguh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Quran supaya manusia faham, supaya manusia mengerti bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah adalah kalimat Allah Subhanahu wa taala, kalimat tauhid yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah selama 13 tahun di Mekah untuk menegakkan kalimat tauhid ini. Ya. Terima kasih. Ada 4 pengaku yang menjelaskan. Tadi disebutkan bahwasanya Allah ada kalanya menggunakan kata-kata doroba, dan bahkan saudara tadi menyatakan ada ribuan tadi menurut kata seribuan. Saya minta 3 dari ayat dalam Al-Quran disebutkan. Famasaluhu kamasalil qalb. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf, Allah menjelaskan bahwa perumpamaan orang kafir itu seperti apa. Kemudian Allah SWT juga menjelaskan dalam Al-Quran, anzala minas samaa'i ma'an. Allah menjelaskan tentang rezeki. Wa duriba lahum masalan hayati dunia kamain anzalnahu minas sama. Allah menjelaskan perumpamaan dunia itu seperti air yang turun dari langit. Kemudian kemudian di dalam Al-Quran surah An-Nahl, wa tudrib lahum masalan rajulain ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala syai'in wa huwa qadirun ala mawlid. Dalam kita tafsir kita dapati bahwasanya pohon yang dimaksudkan dalam kalimat Allah kasajaratin thayyibatin itu adalah seorang laki muslim, betul? Ya, yang senantiasa mengokohkan pendiriannya untuk menyatakan tauhid di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya itu anda bisa mendapatkan satu satu dalam hadis bahwasanya Rasulullah pernah mengabarkan kepada kita bahwasanya seorang mukmin itu seperti yang dikatakan dalam ayat ini, pohonnya tertanam dan cangkangnya itu menjulang pada melakukan suatu amalan bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita. Saya mendapatkan hadis di dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu idza su'ila fil qabr. Seorang muslim itu apabila ditanya di dalam kuburnya, yashhadu an la ilaha illallah, dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Fadzalika qauluhu, maka itulah makna dari firman Allah pada ayat 27 surah Ibrahim ini, yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Bahwasanya kalimat tauhid yang dia amalkan selama di atas dunia, dia akan menjadi penyelamat dia di dalam kubur dan juga di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Dan soal yang terakhir, Rasulullah pernah mengabarkan kepada kita ada satu amalan, asluhu fil ardi wa far'uhu fis sama. Apa kira-kira amalan? Adakah anda mengetahui amalan ini? Suatu amalan asluhu fil ardi wa far'uhu fis sama. Yaitu kalimat tauhid yang disampaikan. La ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah. Kita baca 10 kali selepas kita melaksanakan sholat fardu. Ya, dan diambil konklusi dikasih kepada yang dalam bacaan tadi. Silakan.